Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berupa nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga sampai pada hari ini kita masih diberi suatu kesempatan, yaitu menjalankan salah satu kewajiban kita, sholat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah akan kita dengan kajian rutin subuh kita. Yang kedua, semoga salawat kita selalu berturut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk yang ada di dalamnya. Amin. Amin. Baiklah, jamaah salat subuh insyaallah rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya pada pagi hari ini akan kita bacakan sebuah kitab. Kemudian kami membacakan kitab biografi Nabi Sahabat Nabi versi takhrik dari Khalil Muhammad. Bulan bagi ini akan membacakan kisah daripada sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ubadah bin Ash-Shamit. Ubadah bin Ash-Shamit ini dikenal juga dengan seorang kapten dalam bala tentara Allah. Ubadah bin Ash-Shamit termasuk salah seorang tokoh Ansor. Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai kaum Ansor, sekiranya orang-orang Ansor menuruni lembah atau celah bukit, aku pasti mendatangi lembah dan celah bukit orang-orang Ansor. Kalau bukanlah karena hijrah, tentulah aku akan menjadi salah seorang warga Ansor. Di samping sebagai seorang kaum Ansor, Ubadah bin Ash-Shamit merupakan salah seorang pemimpin mereka yang dipilih oleh Nabi SAW sebagai utusan yang mewakili keluarga dan kaum kerabat mereka. Ubadah termasuk wakil kaum Ansor yang pertama datang ke Mekah dan berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk masuk agama Islam, yakni baiat yang terkenal dengan sebutan baiat Aqabah. Ia termasuk satu dari 12 orang beriman yang segera menyatakan keislamannya dan berbaiat, serta menjabat tangan beliau untuk menyatakan dukungan dan kesetiaan kepada Rasulullah SAW. Pada musim haji tahun berikutnya, saat terjadinya baiat Aqabah II yang dilakukan oleh utusan Ansor yang terdiri dari 70 orang beriman laki-laki dan perempuan, Ubadah juga menjadi bagian dari utusan tersebut dan wakil daripada orang-orang tersebut. Selanjutnya, Ubadah tidak pernah absen dari setiap peristiwa dan tidak ketinggalan dalam memberikan usahanya dalam semua perjuangan, pengabdian dan pengorbanan yang silih berganti. Sejak ia menyatakan Allah dan Rasul sebagai pilihannya, ia pun mengemban tanggung jawab sebagai konsekuensi pilihannya itu dengan sebaik-baiknya. Segala loyalitas dan ketaatannya hanya diberikan kepada Allah. Segala hubungan dengan kaum kerabat, sekutu-sekutu maupun dengan musuh-musuhnya telah disesuaikan dan menuruti pola yang dibentuk oleh keimanan dan norma-norma yang dihadapi oleh keimanan itu sendiri. Sejak dahulu, keluarga Ubadah telah terikat dalam suatu perjanjian dengan orang-orang Yahudi dari Bani Khainuha di Madinah. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya hijrah ke kota ini, orang-orang Yahudi memperlihatkan sikap damai dan
persyahadatan terhadap beliau. Akan tetapi selama hari-hari setelah perang Badar berikutnya hingga sebelum perang Uhud meletus, orang-orang Yahudi di Madinah mulai menampakkan perangnya. Salah satu kabilah mereka, yaitu Bani Khainuqa, membuat ulah untuk menimbulkan fitnah dan keributan di kalangan kaum muslimin. Ketika Ubadah melihat sikap dan pendirian mereka ini, ia pun bergegas mengambil tindakan yang setimpal dengan jalan membatalkan perjanjian dengan mereka. Ia berkata, "Aku hanya memberikan loyalitas kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman." Tidak lama setelah itu turunlah ayat Al-Quran memuji sikap dan kesetiaan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang." Quran surat Al-Maidah ayat 50. Ayat Al-Quran yang mulia telah mendeklarasikan berdirinya golongan Allah. Golongan ini ialah kelompok orang-orang yang beriman yang berdiri di sekeliling Rasulullah SAW dan membawa bendera kebenaran dan petunjuk, dan juga orang-orang yang membentuk formasi penerus yang diberkahi dan melanjutkan amanah orang-orang beriman yang telah mendahului mereka dalam sejarah. Mereka sikap berdiri di sekeliling para nabi dan rasul, mengemban tugas yang sama, yakni menyampaikan kalimat Allah yang maha hidup lagi maha pengatur pada masa dan zaman mereka masing-masing. Hizbullah atau golongan Allah bukan hanya terbatas pada para sahabat Muhammad SAW belaka, melainkan berkelanjutan sampai generasi-generasi dan masa-masa yang mendatang, hingga bumi dan tiap penduduknya diwarisi oleh orang-orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya serta tergabung di dalam barisannya. Demikianlah tokoh di mana ayat yang mulia sengaja diturunkan untuk menyambut baik pendiriannya serta memuji kesetiaan dan keimanannya. Bukan hanya menjadi juru bicara tokoh-tokoh Ansor di Madinah semata, melainkan tampil sebagai seorang juru bicara pada para tokoh agama yang akan meliputi seluruh pelosok dunia. Ubadah bin Asyamir yang mulanya hanya menjadi wakil kaum keluarganya dan suku Khazraj, sekarang meningkat menjadi salah seorang pelopor Islam dan salah seorang pemimpin kaum muslimin. Namanya bagai bendera yang berkibar di sebagian besar penjuru bumi, bukan hanya untuk satu atau dua generasi belakang, melainkan akan berkepanjangan bagi setiap generasi dan seluruh masa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Suatu hari Rasulullah SAW menjelaskan tanggung jawab seorang pemimpin. Ubaidah mendengar Rasulullah SAW menyatakan nasib yang akan menimpa orang-orang yang melalaikan kewajiban di antara mereka atau berkaya dirinya dengan harta. Seketika itu pula tubuhnya bentar dan hatinya berguncang. Ia bersumpah kepada Allah tidak akan menjadi pemimpin walau atas dua orang sekalipun. Sumpahnya ini dipenuhi sebaik-baiknya dan tidak pernah dilanggarnya. Pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar, tokoh yang bergerak Al-Faruq ini tidak berhasil membujuk Ubadah untuk menerima suatu jabatan apapun, kecuali untuk mengajar umat dan memperdalam pengetahuan mereka dalam agama. Inilah satu-satunya amal yang lebih diutamakan Ubadah daripada yang lainnya. Ia lebih memilih menjauhkan dirinya dari aktivitas lain yang ada sangkut pautnya dengan harta benda, kemewahan, dan kekuasaan. Ubadah juga menjauhi segala bahaya yang dikhawatirkan akan merusak agama.
akhir hidupnya. Karena itu ia berangkat ke Syam bersama dua orang sahabat lain, yaitu Mu'az bin Jabal dan Abu Darda, guna menyebarluaskan ilmunya, pemahaman din dan cahaya bimbingan di negeri itu. Ubadah juga pernah berada di Palestina untuk beberapa waktu dalam melaksanakan tugas atas perintah khalifah yang ketika itu dijabat oleh Muawiyah. Ubadah memang termukim di Syam, walaupun badannya terkurung di sana, pandangan matanya bebas lepas dan mampu melihat jauh ke sana melewati kapal atas, yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah. Saat itu Madinah sebagai ibu kota Islam dan tempat kedudukan khalifah, yakni Umar bin Al-Khattab, seorang tokoh yang tidak ada duanya. Kemudian pandangannya kembali ke bawah bulu matanya, yakni ke Palestina, tempat ia bermukim dan melihat bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan seorang pecinta dunia dan kekuasaan. Sebagai catatan, semoga Allah mengecam kedustaan ini dan orang yang mengucapkannya apa yang diketahui Khalid tentang isi hati Muawiyah radhiyallahu, sehingga ia berani meredakan kekuasaan seperti ini. Apa bukti semua ungkapan itu? Kaum muslimin tidak akan memberikan kaum muslimin tidak akan memberikan apresiasi terhadap ungkapan seorang sosialis jahil seperti Khalid dan orang-orang sebelumnya. Dengan ungkapan itu ia telah berbuat aniaya terhadap kehormatan sahabat Rasulullah yang mereka telah menolongnya dan menyatukan terhadap kaum muslimin di tengah mereka, termasuk Muawiyah al-Quraisy. Adapun Ubadah, sebagaimana kita ketahui, ia termasuk kelompok perintis yang telah menjalani sebagian besar hari-hari berikutnya, sebagian besar hari-hari terbaiknya. Saat terpenting dan paling berkesan bersama Rasulullah, barisan pelopor yang dikembangkan dalam kancah perjuangan dan ditempa oleh pengorbanan. Ia menganut Islam karena kemauan pribadi dan bukan karena menjaga keselamatan diri. Ia telah menjual harta benda dan dirinya kepada rohnya. Ubadah termasuk barisan perintis yang telah dididik oleh Muhammad SAW dengan tangan sendiri, yang telah beroleh kekuatan mental, cahaya dan kebesarannya. Bila di kalangan orang-orang yang masih hidup ada yang dapat ditonjolkan untuk percontohan dulu sebagai kepala pemerintahan yang dikagumi oleh Ubadah dan dipercayainya, orang itu tidak lain tokoh terkemuka yang sedang berkuasa di Madinah, ialah Umar bin Al-Khattab. Sekiranya Ubadah melanjutkan renungannya dan membanding-bandingkan tindakan tanduk Muawiyah dengan apa yang dilakukan oleh Khalifah, jurang pemisah di antara keduanya akan lebar dan sebagai akibatnya akan terjadilah konflik, dan memang telah terjadi. Ubadah bin Asyamid sebagai orang menuturkan, kami telah berbaiat kepada Rasulullah SAW dan tidak takut akan ancaman siapapun dalam menaati Allah. Ubadah adalah seorang yang paling teguh memenuhi baiat. Tentu saja tidak akan takut kepada Muawiyah yang segala kekuasaannya. Tentu saja ia pun tidak takut kepada Muawiyah dengan segala kekuasaannya. Ia akan berdiri tegak mengoreksi segala kesalahannya. Pada waktu itu penduduk Palestina menyaksikan peristiwa luar biasa dan bersiap berikan kepada sebagian besar negeri Islam perlawanan berani yang dilancarkan, dan tersiar berita ke sebagian besar negeri Islam perlawanan berani yang dilancarkan Ubadah terhadap Muawiyah
jarak pemisah antara dirinya dan Muawiyah semakin lebar, hingga akhirnya ia berkata kepada Muawiyah, "Demi Allah, saya tidak ingin tinggal bertetangga denganmu untuk selama-lamanya." Setelah itu ia meninggalkan Palestina dan berangkat ke Madinah. Amirul Mukminin Umar adalah seorang yang memiliki kecerdasan tinggi dan pandangan yang jauh. Ia selalu berupaya keras agar para pemimpin wilayah Islam tidak hanya mengandalkan kecerdasannya semata. Umar tidak ingin mempekerjakan orang seperti itu secara bebas tanpa pendamping. Terhadap orang seperti Muawiyah dan rekan-rekannya, Umar tidak membiarkannya bekerja sendirian tanpa didampingi sejumlah sahabat yang zuhud dan soleh serta nasihat yang keras. Para pendamping tersebut bertugas mendebat dengan keinginan yang tidak terbatas dan selalu mengingatkan kepada mereka tentang hari-hari pada masa Rasulullah SAW. Karena itu ketika Amirul Mukminin melihat Ubadah telah berada di Madinah, ia bertanya padanya, "Apa yang menyebabkanmu ke sini wahai Ubadah?" Ketika Ubadah telah menceritakan peristiwa yang terjadi antara dirinya dan Muawiyah, Umar berkata, "Kembalilah segera ke tempatmu. Alangkah buruknya suatu negeri yang tidak punya orang sepertimu." Umar lalu mengirim surat ke Muawiyah yang di antara isinya terdapat kalimat, "Tak ada wewenangmu sebagai amir terhadap Ubadah." Tentu saja demikian, karena Ubadah menjadi amir bagi dirinya. Jika Umar Al-Faruq telah memberikan penghormatan kepada seorang setinggi ini, tidak bisa dipungkiri yang bersangkutan tentu seorang yang agung. Dan tidak salah, Ubadah memang orang yang agung, baik karena keimanan maupun karena keteguhan hati dan kelurusan jalan hidupnya. Pada tahun 34 Hijriah, wakil ulum di antara wakil Ansor secara khusus dan wakil Islam secara umum itu pun wafat di Ramallah, di bumi Palestina, dengan meninggalkan sebuah teladan yang tinggi dalam kehidupan. Ya, inilah sekilas tentang kisah seorang sahabat Ubadah bin Asy'ib, yaitu seorang kapten dalam Allah. Saya ini bisa sebagai suri tauladan kita, dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari kisah sahabat Rasul ini dan keteguhan keimanannya dan baiknya kepada Rasulullah SAW dan kepada ilmu perjuangan Islam dan keimanan. Demikianlah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.